Mendidih, Mendagri ngaku nggak bakal kasih ampun buat UAS. Orang seperti Somad itu memberikan izin kepada siapapun yang termasuk terutama bagi tokoh atau public figure dari agama-agama yang mungkin menyampaikan apa pesannya kepada komunitas di Singapura ya. Salah satunya adalah mereka akan melihat record ceramah sebelumnya dan apakah itu berdampak kepada masyarakat Singapura atau tidak. Nah, ini menurut saya ada hikmah buat kita bahwa Singapura, concernnya Singapura terhadap countering violence and extremism itu betul-betul dilaksanakan. Dan bukan hanya itu, salah satu alasan dari pemerintah Singapura adalah pernyataan Somad yang mengatakan bahwa dalam salib itu ada jin kafirnya segala macam. Ini kan segregatif sekali. Ini betul-betul mendegradasi nilai toleransi. Apakah ada jejak ia main mata dengan perongrong Pancasila? Apakah ada jejak ia main mata dengan marketing sistem pemerintahan khilafah? Apakah ada jejak ia main mata dengan perampok duit negara misalnya? Apakah ada jejak ia main mata dengan pemerkosa agama untuk tujuan politik? Menteri Dalam Negeri Singapura Kee Shanmugam kembali memberi pernyataan tegas untuk merespon aksi penolakan kedatangan UAS yang dilakukan pihaknya beberapa waktu lalu. Shanmugam lagi-lagi menegaskan bahwa UAS adalah penceramah radikal yang dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat Singapura. Untuk itu, kata Shanmugam, pihaknya langsung dengan tegas menolak kedatangan UAS ketika penceramah kondang itu memboyong keluarganya datang ke Singapura untuk berlibur pada Senin lalu. Merupakan hak kami untuk memutuskan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keamanan kami. Pemerintah MHAISD turun tangan ketika kami merasakan menangkap bahwa ada radikalisasi, kata Shanmugam. Shanmugam juga melanjutkan, Singapura adalah negara yang dihuni oleh masyarakat yang datang dari berbagai latar belakang kepercayaan. Bahkan, pemerintah setempat juga tidak akan usil jika masyarakatnya memilih untuk tidak meyakini agama apapun. Kendati berbeda, latar belakang, kata Shanmugam, masyarakat Singapura sudah puluhan tahun hidup dengan mengedepankan toleransi. Ia mengatakan, jangan sampai dengan masuknya UAS ke negara itu, toleransi antar umat beragama yang sudah susah payah dijaga selama ini justru hancur berantakan karena asupan paham radikal. Posisi kami sangat sederhana, orang seperti UAS, kami tak akan membiarkannya masuk. Setiap orang bebas menjalankan agama mereka di sini. Setiap orang bebas untuk percaya kepada Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan dan atau percaya siapapun Tuhan yang ingin mereka percaya. Namun kita tidak harus melewati batas dan juga menyerang orang lain. Sebagaimana diketahui, UAS ditolak masuk Singapura saat penceramah kondang itu memboyong keluarganya untuk berlibur ke negara tersebut. Otoritas setempat juga sempat memberikan penjelasan panjang lebar atau penolakan kedatangan UAS. Salah satunya karena dia dianggap penceramah radikal dan juga pemecah belah masyarakat lewat ceramahnya yang kerap menyinggung umat agama lain. Ada beberapa ceramah UAS yang dijadikan dasar atas penolakan itu seperti ceramah soal bom bunuh diri di Palestina dan juga ceramah yang menyinggung umat Kristen dengan menyebut salib adalah tempat jin. Penolakan itu juga mengundang berbagai reaksi masyarakat di Indonesia dan banyak yang mendukung pemerintah Singapura, tetapi tidak sedikit pula yang merasa geram atas tindakan pencekalan itu. Kelompok pro-UAS juga bahkan sempat menyerukan boikot produk Singapura. Bahkan ada yang sampai menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedubes Singapura Jakarta pada Jumat 20 Mei lalu dan meminta pemerintah Singapura segera meminta maaf kepada UAS dan juga kepada umat muslim lantaran dinilai telah mengkriminalisasi ulama. Sementara itu, UAS sendiri juga sampai meminta kepada pendukungnya untuk tidak berbelanja dan produk Singapura. Dia bahkan menghimbau agar mereka tak lagi berlibur ke negara itu. Para tokoh muslim senior di Singapura pada Selasa juga mendukung langkah pemerintah melarang untuk penceramah Indonesia Ustadz Abdul Somad Batubara yang tenar dengan sebutan UAS. Para tokoh tersebut juga menyerukan umat Islam setempat untuk menolak para penceramah yang memiliki pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan universal tentang kemanusiaan dan kasih sayang. Para tokoh dari Religious Rehabilitation Group atau RRG tersebut juga tidak menyebutkan bahwa nama individu dalam pernyataan itu. Namun mereka berbagi laporan media yang mereka posting di Facebook tentang mengapa Singapura menolak masuk UAS yang dituduh menyebarkan ajaran ekstremis. Religious Rehabilitation Group menanggapi dengan rasa malu yang mendalam dan juga penyesalan yang mendalam kepada orang rekan pengkhotbah yang tampaknya memiliki dan juga menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan Islam dan universal yang diterima, belas kasih dan cinta tanpa syarat kepada orang lain. Kami berdiri teguh dengan posisi pemerintah Singapura bahwa pandangannya memecah belah dan segregasi tidak memiliki tempat di negeri ini. RRG juga menyatukan para cendekiawan dan juga guru Islam yang secara sukarela membantu dalam konseling keagamaan individu-individu yang terradikalisasi.
termasuk para tahanan teror dan menyuntik masyarakat luas terhadap pandangan-pandangan ekstremis. Pada Senin, Menteri Dalam Negeri dan Hukum Kay Shanmugam mengatakan bahwa UAS juga telah berada di radar pihak berwenang Singapura selama beberapa waktu. Ketika terungkap bahwa beberapa orang yang diselidiki karena radikalisasi telah menonton videonya dan juga mengikuti ceramahnya, di antaranya mereka adalah seorang anak berusia 17 tahun yang ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri pada Januari 2020 yang telah menonton ceramah YouTube Somad tentang bom bunuh diri dan mulai percaya bahwa pengebom tersebut itu adalah martir. Menteri itu juga mencatat bahwa Somad juga telah mencatat simbol yang telah merendahkan simbol-simbol Kristen dan juga setelah sang ustadz mengumumkan dirinya ditolak masuk ke Singapura. Beberapa pendukungnya juga memposting ancaman terhadap Singapura secara online. Dalam pernyataannya, RRG secara khusus juga membahas 3 poin tentang ajaran Somad dan mengklarifikasi bagaimana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan juga universal yang diterima. Pertama, dengan menyarankan paralel antara perang kenabian dan juga bom bunuh diri. Dia menunjukkan kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip dan ajaran perang dalam Islam. Kedua, dengan merendahkan tempat, cara atau alat ibadah orang lain. Ia juga telah melanggar prinsip dasar hubungan antar beragama dan dialog dalam Islam. Disebutkan bahwa hubungan antar agama dibangun di atas persamaan dan penghargaan terhadap perbedaan sebagai berkah ilahi. Yang ketiga, Muslim itu harus menolak pengkhotbah semacam itu atau orang lain dengan pandangan yang bertentangan dengan semangat syariah atau hukum Islam, bahkan jika mereka berasal dari dalam kelompok mereka sendiri. RRG juga mengatakan bahwa mereka menganggap kehidupan yang harmonis dan kohesif dalam masyarakat multiras sebagai bagian penting dari hidup di Singapura dan menyerukan umat Islam setempat untuk menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan serta perdamaian dan juga harmoni negara. Shanmugam juga menegaskan negaranya tak akan membiarkan orang-orang seperti Ustadz Abdul Somad itu mendapatkan pengikut di negaranya. Ia kemudian menegaskan, posisi kami sangat sederhana, orang seperti ini tidak akan kami biarkan masuk, ucapnya. Singapura minta warga hati-hati soal ceramah UAS. Gunakan penilaian Anda. Anda tahu apa yang menjadikan Singapura maju. Anda tahu apa yang baik untuk diri Anda dan komunitas. Semua orang bebas untuk melangsungkan ibadah mereka di sini. Setiap orang bebas percaya atau tidak percaya Tuhan atau mempercayai Tuhan manapun yang mereka mau. Namun kita tidak perlu melewati batas dan juga menyerang orang lain.